Baik, perkenalkan namaku Ali Sufi Musinin. Di sini saya mau menunjukkan hasil belajar saya pada checkpoint 2 di hari kedua. Pada belajar kali ini eh, tetap sama masih memakai TypeScript, tapi kali ini pada hari kedua materinya yaitu menambahkan Prisma sebagai database-nya. Di sini saya sudah membuat migration-nya. Ada dua tabel yaitu untuk user dan host 2 untuk checkpoint 2. Berikut skema Prismanya. Ada model user dan model post, di mana model user sendiri menggunakan ID sebagai uh, primary key dengan defaultnya auto increment. Lalu untuk nama memakai tipe data string, created add menggunakan data type, postingan ini menggunakan array post. Lalu untuk model post ini ada ID sebagai primary key, lalu dengan default nilainya auto increment. Lalu ada title menggunakan tipe data string, konten dengan tipe data string, dan created add juga sama pakai datetime dengan defaultnya sekarang. Lalu tambah ada user ID dengan tipe data integer. Lalu untuk user ini relasi pada user. Ini untuk client connection-nya. Langsung saja ke controller post. Di controller post ada 4 function. 4 function. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 function. Itu yang pertama yaitu mengambil semua data. Lalu yang kedua ini mengambil salah satu data. Yang ketiga ada update post ini mengupdate postingan. Lalu ada create post ini membuat postingan. Lalu ada delete post ini menghapus postingan. Yang pertama, create post sendiri tentu saja pakai Prisma dengan datanya yaitu bernama post. Lalu menggunakan function find many untuk menangkap semua datanya. Lalu berikutnya ada get post, di sini pakai ID, menggunakan requirement ID ini yaitu mengambil dari URL-nya pada ini seperti ini, jadi nanti contohnya post dengan ID sekian seperti itu. Lalu di parse in dari awalnya string ini diubah menjadi integer menggunakan function find unique dan kondisi ID-nya berapa mengikuti pada ID di sini, yaitu yang di root itu atau di URL-nya. Ini saya pakai apa namanya ini, condition. Jika post ini kosong atau tidak ditemukan, akan tampil data not found, dan ketika ditemukan akan muncul respon status 200 dengan datanya apa seperti itu. Update post, create. Untuk update post juga sama, mengambil ID-nya terlebih dahulu, menggunakan requirement ID yang awalnya dari string, saya ubah menjadi integer menggunakan parse in. Lalu saya ambil data dari body berupa title dan konten ini. Lalu saya buat sebuah variabel post ini untuk menampung function update-nya. Nah, di mana kondisinya yaitu ID-nya, apa yang diubah tadi, yaitu title dan konten. Jika title-nya ada, dia akan menggunakan data title ini. Kalau title-nya kosong atau nol, dia akan memakai nilai undefined. Pada Prisma sendiri, kalau nilai undefined maka akan diabaikan untuk update-nya. Jadi
nilai yang Anda fill in akan dianggap nilai yang sebelumnya seperti itu. Jadi ketika ini kosong nanti yang akan digunakan adalah yang sebelumnya karena ini kan update ya bukan create. Pasti ada data sebelumnya seperti itu. Lalu berikutnya ada create post yaitu untuk membuat post. Saya awalnya eh, mendeklarasikan dulu ada title, content, user ID yang diambil dari body. Lalu saya paste in untuk user ID-nya dengan yang saya taruh pada parset user ID. Lalu saya cek kembali karena ini create ya. Jadi datanya semua harus lengkap. Saya cek kembali title, content, user ID apakah ada. Jika tidak ada nanti akan muncul error seperti itu. Lalu berikutnya saya mencari kan tadi sudah ada user ID. Saya cari terlebih dahulu apakah pada data user apakah ada dengan ID yang dimasukkan. Jika nanti ada akan lanjut ke perintah berikutnya. Kalau tidak ada nanti eh, akan muncul user not found. Berikutnya ketika user ada, dia akan jalankan perintah ini, perintah create-nya, dan memasukkan seperti title, content, dan user ID tadi yang sudah di parse atau diubah jadi integer. Lalu jika berhasil akan munculkan respon datanya. Lalu untuk get post seperti sebelumnya, ambil ID dahulu, lalu ubah jadi integer. Setelah itu dihapus dengan kondisi ID-nya yang dimasukkan tadi lewat URL. Jika telah berhasil maka akan muncul delete sukses. Oh ya ini belum. Status. Pilot detail. Status. Oke. Lalu berikutnya ke user. Ini juga ada 5 function. Ada get user untuk menampilkan semua data user, lalu ada get user ini untuk menampilkan satu user, salah satu user berdasarkan ID-nya, lalu ada create user untuk membuat data user, lalu update user untuk mengubah data pada user. Ini juga menggunakan ID, lalu delete user untuk menghapus user. Oke, saya buka root dulu. Ini root saya dengan mengambil function dari controller post tadi dan controller user. Yang ini untuk post dan 5 di bawah ini untuk usernya. Oke, langsung saja ke post main. Di sini saya akan tampilkan untuk uh, user hanya yang ini. Lalu untuk post nanti saya akan tunjukkan semua. Yang pertama di user. Oh ya, karena ketika record pakai OBS ini postman-nya nge-lag, jadi saya nanti potong-potong videonya. Jadi ini untuk API memanggil semua usernya. Jadi yang pertama ini. Berikut ini adalah datanya. Ada ID 1 dengan nama John Doe.
Lalu saya akan eh, menampilkan post ini. Saya akan menjalankan rutin. Ini sudah dijalankan untuk get postnya. Kita menampilkan data dari post atau ID1, ID2, dan post yang pertama dan post yang kedua. Oh ya, tadi saya menunjukkan user terlebih dahulu karena pada create nanti user akan dipakai. Saya akan tunjukkan ke codingnya dulu saja. Karena di create post ini membutuhkan eh, ID dari user, dan ketika ID usernya tidak ditemukan, maka tidak jalan untuk postnya. Jadi ketika ada user ID nanti yang dimasukkan itu harus benar-benar usernya ada di database-nya. Jika tidak ada nanti akan muncul user not found dan perintah selanjutnya akan tidak dijalankan. Ini untuk postnya saya akan pergi ke create habis ini. Ini ketika uh, bukan untuk create-nya. Ini untuk create-nya saya masukkan detailnya post 3 dan kontennya this is a test post 3. User ID-nya 1 karena pada database sendiri tadi cuma ada satu untuk usernya, yaitu John Doe tadi. Kalau kita akan coba ketika user ID-nya saya ubah jadi 2. Dan ketika user ID-nya saya ubah jadi 2, di sini muncul error user not found. Karena uh, user dengan ID 2 tuh di database tidak ada. Lalu berikutnya saya akan ke bagian get. Ini sudah ke bagian get dengan ID 2 dan muncul data ini itu sama dengan ID 2, postingan 2, dan konten berikut ini. Selanjutnya saya akan pergi ke update untuk mengecek apakah update-nya sudah jalan atau tidak. Nah, di sini saya sudah berada di update dengan saya masukkan ID-nya 2, saya ubah bagian titelnya menjadi post baru. Ini data yang baru, ini data yang sudah diupdate untuk ID 2 dengan titel baru. Saya akan panggil lagi untuk get postnya untuk membuktikan bahwa datanya benar-benar sudah berubah. Ini adalah hasil dari get post tadi. Datanya demikian, ada 3 data, ID1, ID4, dan ID2. Karena saya tadi ubah di bagian ID2, yaitu pada bagian title, menjadi post baru. Jadi ini sudah berubah ya, sudah terbukti kalau update tadi sudah jalan. Lalu berikutnya saya akan menuju ke Del. Saya coba hapus untuk ID 4 ini. Delete-nya sudah saya jalankan untuk menghapus ID 4 dan hasilnya muncul pesan message dengan pesan delete sukses. Saya akan kembali lagi ke get post untuk menampilkan semua data postingannya untuk membuktikan bahwa uh, function delete-nya berhasil. Ini hasil dari get post-nya tadi dengan tampil 2 data, yaitu ID1 dan ID2, dan untuk ID 4-nya tadi sudah terhapus. Itu membuktikan bahwa function delete-nya sudah berhasil. Dan mungkin
Untuk usernya mungkin sama saja karena juga saya samakan untuk codingnya saya juga sama, jadi kemungkinan juga akan berhasil. Hmm, Untuk sekarang mungkin saja untuk checkpoint 2 dan hari kedua ini. Sekian.